surat presiden tentang pengangkatan saya. Dan juga yang terpenting juga adalah terima kasih saya kepada seluruh rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak awal proses. Hanya Andika yang bisa melakukan jabat Panglima TNI hingga pemilu 2024. Isu perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa selaku Panglima TNI sampai 2024 menyeruak ke publik. Ada dua opsi agar perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika sampai 2024 bisa terrealisasi. Dua opsi tersebut adalah: pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Opsi kedua ialah menerbitkan peraturan pengganti pemerintah, pengganti undang-undang. Isu perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika pertama kali dimunculkan Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Abdul Haris Al-Mashari. Abdul Haris mengungkapkan wacana revisi Undang-Undang TNI. Ya kan selama ini mau direvisi, cuma belum mulai karena ini usulan dari pemerintah, ungkap Haris kepada wartawan Senin 8 November 2021. Konsepnya, revisi Undang-Undang TNI menyasar pasal yang mengatur tentang usia pensiun perwira menengah hingga tinggi. Alibinya, usia pensiun perwira TNI harus ditambah karena usia pensiun Tamtama sudah lebih dulu ditambah. Saya sih melihat harus diperpanjang. Saya nggak tahu perpanjangannya apakah perpanjangan khusus 3, apakah perpanjangan masa kerja perwira-perwira tinggi. Karena tantangan Tamtama kan naik jadi 58. Nah, kalau Tamtama dan Bintara masa perwira tinggi enggak naik juga. Kalau naik 2 tahun, kira-kira sampai usia 60 tahun. Abdul Haris berkeyakinan usia pensiun perwira menengah dan tinggi kan ditambah menjadi 60 tahun. Jika keyakinan politisi PKS itu terjadi, Jenderal Andika akan menjabat Panglima TNI hingga 2024. Spekulasi saya seperti itu. Saya tidak ngomong diperpanjang atas nama Andika sendiri atau apa. Yang jelas saya punya keyakinan akan sampai umur 60 tahun. Dan kalau 60 itu artinya sampai tahun 2024. Isu perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa menguat setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ikut merespon. Dasko yang memunculkan opsi perpanjangan melalui Perpu. Dasko menuturkan revisi Undang-Undang TNI harus diawali dengan kajian mendalam. Dengan kata lain, perpanjangan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa selaku Panglima TNI paling berpeluang menggunakan opsi Perpu. Nah, khusus perpanjangan jabatan Panglima ya alternatif ada 2. Bisa dengan revisi undang-undang atau nanti dikeluarkan Perpu oleh Presiden. Namun itu kita lihat urgensinya, tergantung Pak Presiden yang nanti akan memutuskan perlu atau tidak, ungkap Dasko di gedung MPR DPR Jakarta Selasa 9 November 2021. Dasko memprediksi kajian revisi Undang-Undang TNI bakal menyita waktu. Bukan tak mungkin revisi Undang-Undang TNI baru dilakukan setelah Jenderal Andika memasuki masa pensiun. Sebab revisi Undang-Undang TNI harus disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR. Sementara revisi Undang-Undang TNI baru sebatas wacana, belum ada kepastian akan dilakukan. Saya pikir itu juga harus ada kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apakah itu disepakati atau tidak disepakati? Sementara itu, yang saat ini saya baru dengar adalah baru wacana yang disampaikan. Jalan Jenderal Andika Perkasa menuju posisi Panglima TNI berjalan mulus. Tidak ada halangan, rintangan setelah namanya disodorkan Presiden Jokowi ke DPR RI.
Andika Perkasa menjalani proses fit and proper test di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat pada Sabtu 6 November 2021. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, ungkap Ketua Komisi 1 Mauti Hafid Sabtu 6 November 2021. Saat disetujui, Andika Perkasa mendapat tepuk tangan dari para anggota Dewan. Setelah pembacaan kesimpulan selesai, Andika langsung dikerumuni anggota Komisi 1 untuk berfoto bersama. Persetujuan Andika menjadi Panglima dibawa ke rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Senin 8 November 2021. Dalam rapat itu, Mauti Hafid menyampaikan hasil keputusan Komisi 1 saat uji kelayakan. Mauti Hafid mengatakan Komisi 1 juga memberikan apresiasi atas kinerja Marsikal Hadi Tjahjanto selama menjabat Panglima TNI. Tidak hanya itu, Mauti Hafid menyampaikan persetujuan selanjutnya, yakni Panglima TNI yang baru akan dijabat oleh Jenderal Andika Perkasa. Surat persetujuan secara resmi akan ditandatangani oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Sesudah laporan, Komisi 1, Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, apakah laporan Komisi 1 tentang hasil uji kelayakan yang memberhentikan Marsikal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dan menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI? Setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Andika Perkasa tinggal dilantik oleh Presiden Jokowi untuk jadi Panglima TNI. Sampai saat ini belum ada tanggal pasti kapan dilaksanakannya pelantikan Panglima TNI 2021. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan agenda pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI belum dijadwalkan karena proses tersebut masih dalam tahap administrasi. Heru juga menanggapi informasi yang beredar bahwa pelantikan Andika Perkasa akan dilakukan pada Selasa atau Rabu pekan depan. Namun ia mengungkapkan bahwa di kedua hari tersebut jadwal Jokowi sudah sangat padat.